Selamat siang, perkenalkan nama saya Dian Christine Angelin Sularja dari kelas 11 IBB. Dalam video ini saya akan menjelaskan materi tentang agresi militer 2 dan penangkapan pimpinan negara. Sebelum macetnya perundingan Renville, sudah ada tanda-tanda bahwa Belanda akan melanggar persetujuan Renville. Oleh karena itu, pemerintah RI dan TNI sudah memperhitungkan bahwa sewaktu-waktu Belanda akan melakukan aksi militernya untuk menghancurkan RI dengan kekuatan senjata. Untuk menghadapi kekuatan Belanda, maka dibentuk Markas Besar Komando Jawa atau MBKD yang dipimpin oleh A.H. Nasution dan Hidayat. Seperti yang telah diduga sebelumnya, pada tanggal 19 Desember 1948, Belanda melancarkan agresinya yang kedua. Sebelum pasukan Belanda bergerak lebih jauh, Van Lengen, wakil Jenderal Spoor, berbisik kepada Van Beek, komandan lapangan agresi 2. Overste, tangkap Soekarno, Hatta, dan Sudirman. Mereka bertiga masih ada di istana. Demikian perintah pimpinan Belanda terhadap Van Beek untuk menangkap ketiga pimpinan nasional. Agresi militer 2 itu telah menimbulkan bencana militer dan politik, baik bagi Belanda maupun Indonesia. Walaupun Belanda tampak memperoleh kemenangan dengan mudah, tetapi sebenarnya membayar cukup mahal. Serangan Belanda ini telah menuai kritik dari berbagai negara. Dengan taktik perang kilat, Belanda melancarkan serangan di semua front RI. Serangan diawali dengan penerjunan pasukan-pasukan payung di pangkalan udara Maguwo dan dengan cepat berhasil menduduki ibu kota Yogyakarta. Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Hatta memutuskan untuk tetap tinggal di ibu kota, meskipun mereka tahu akan ditawan musuh. Alasannya agar mereka dengan mudah ditemui oleh TNI, sehingga kegiatan diplomasi dapat berjalan terus. Di samping itu, Belanda tidak mungkin melancarkan serangan secara terus-menerus karena presiden dan wakil presiden sudah ada di tangan musuh. Sebagai akibat dari keputusan untuk tetap tinggal di ibu kota, Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Hatta beserta sejumlah menteri, Kepala Staf Angkatan Udara Komodo Surya Dharma dan lainnya juga ikut ditawan tentara Belanda. Namun, kelangsungan pemerintahan RI dapat dilanjutkan dengan baik. Sampai di istana, Presiden Soekarno telah berhasil mengirimkan radiogram yang berisi mandat kepada Menteri Kemakmuran Syafruddin Prawinegara yang sedang melakukan kunjungan ke Sumatera untuk membentuk pemerintahan darurat Republik Indonesia atau PDRI. Perintah sejenis juga diberikan kepada Mr. A.A. Maramis yang sedang di India. Apabila Syafruddin Prawinegara ternyata gagal melaksanakan kewajiban pemerintah pusat, maka Maramis diberi wewenang untuk memberi perintah pelarian atau exile government di luar negeri. Sementara itu, Panglima Besar Jenderal Sudirman yang sedang sakit harus dirawat oleh Dr. Suwondo selaku dokter pribadinya di rumah di Kampung Bintaran. Setelah mendengar Belanda melancarkan serangan, Jenderal Sudirman seperti timbul semangat baru. Ia mengingat janjinya saat mengucapkan sumpah saat dilantik sebagai Panglima TNI akan memperjuangkan kedaulatan dan keutuhan NKRI sampai titik darah penghabisan. Maka ia bangkit dari tempat tidur dengan berucap, "Komando kembali, saya ambil alih." Semua pasukan siap sesuai strategi yang telah direncanakan. Sudirman segera menuju istana presiden di Gedung Agung. Rencananya untuk mengajak presiden dan pimpinan yang lain untuk meninggalkan kota untuk bergerilya. Tetapi Presiden Soekarno tidak bersedia dan akan tetap di istana sehingga akhirnya ditangkap Belanda. Ketika mengetahui presiden, wakil presiden, dan beberapa pemimpin lainnya ditangkap Belanda, maka Jenderal Sudirman dengan para pengawalnya pergi keluar kota untuk mengadakan perang gerilya. Para ajudan yang menyertai Jenderal Sudirman antara lain Suparjo, Rustam, dan Cokro Pranolo, dan Dr. Suwondo. Sedangkan pasukan di bawah pimpinan Letkol Soeharto terus berusaha menghambat gerak maju pasukan Belanda. Sebelum berangkat keluar kota, Sudirman sempat memerintahkan Kapten Suparjo Rustam untuk menyampaikan sebuah perintah kilat dari Panglima melalui RRI Yogyakarta yang ditujukan kepada semua anggota Angkatan Perang Republik Indonesia atau APRI yang konsepnya sudah ditulis tangan sendiri oleh Panglima Besar Sudirman. Ketika presiden, wakil presiden, dan pembesar-pembesar republik ditawan Belanda di Bangka, delegasi BFO atau
Bijzonder Federal Overleg mengunjungi mereka dengan mengadakan perundingan. Wunci mengumumkan bahwa delegasi-delegasi ke Republik Belanda dan BFO telah mencapai persetujuan pendapat mengenai akan diselenggarakannya KMB. UNCI juga berhasil menjadi mediator dalam KMB. Bahkan peranan itu juga tampak sampai penyerahan dan pemulihan kekuasaan pemerintah RI di Indonesia. Kalau para pemimpin pemerintahan seperti Presiden Soekarno, Wakil Presiden Mohatta, dan beberapa menteri tangkap Belanda, Panglima Besar Sudirman yang dalam kondisi sakit hanya dengan satu paru-paru justru tetap teguh untuk memimpin perang gerilya. Ia dan rombongan melakukan perjalanan dan pergerakan dari Yogyakarta menuju Gunung Kidul dengan melewati beberapa kecamatan, menuju Pracimantoro, Wonogiri, Ponorogo, Trenggalek, dan Kediri. Dalam gerakan gerilya dengan satu paru-paru itu, Sudirman kadang harus ditandu atau dipapah oleh pengawal, masuk hutan, naik gunung, turun jurang, harus memimpin pasukan, memberikan motivasi dan komando kepada TNI dan para pejuang untuk terus mempertahankan tegaknya panji-panji NKRI. Dari Kediri lalu memutar kembali melewati Trenggalek, terus melakukan perjalanan sampai akhirnya di Sobo. Di tempat ini telah dijadikan markas gerilya sampai saat Presiden dan Wakil Presiden dengan beberapa menteri kembali ke Yogyakarta. Sungguh heroik perjalanan Sudirman. Ia telah menempuh perjalanan kurang lebih 1000 km. Waktu gerilya mencapai 6 bulan dengan penderita, lapar, dan dahaga. Sudirman tidak lagi memikirkan harta, jiwa, dan raganya. Semua dikorbankan demi tegaknya kedaulatan bangsa dan negara. Sekalipun dalam keadaan sakit, Sudirman terus memberi semangat anak buahnya untuk berjuang melawan kelicikan Belanda. Sekian, terima kasih dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kalimat atau penyebutan dalam perkataan. Sebelumnya terima kasih dan selamat siang.